Halo Sobat Dos ya, kali ini bersama gua Alvin ya. Hari ini gua akan menjadi anak magang beneran ya di Dos ya. Jadi hari ini kita akan membawakan acara sejam bersama GFX 100 ya. Gitu Pak. Sejam kuat ya Pak ya? Sejam kuat, ya, oke. Sebelumnya gue perkenalkan dulu di sebelah gua. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Halo, saya Yoga, saya dari Fuji Film Indonesia. Gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas salah satu kamera paling revolusioner ya tahun ini gitu. Kenapa? Kakaknya tuh gede, ini adiknya kecil gitu. Betul. Terus dia juga ada lensa yang menurut gua salah satu lensa yang oke banget karena dia bermain sendiri di kelasnya ya. 8517. 80. 80 ya? 80. 1.7 ya gitu. Jadi di medium format lu dapetin 1.7. Ya, itulah ya. Nah, oke, kita belum bilang ini kameranya apa ya. Jadi teman-teman ya. Betul. Siang ini, sorry gue udah kelamaan nggak nge-host nih, jadi agak-agak lupa ya. Gitu ya. Jadi kali ini teman-teman kita akan bahas masalah GFX 100 ya, GFX 100 tapi GFX 100S ya, bukan yang GFX 100 pertama, ini adalah seri keduanya. Tentunya dengan pembaharuan yang yang lebih banyak dibandingkan GFX 100 tapi dengan bodi yang lebih kecil dan juga harga yang lebih ekonomis gitu. Jadi dari sisi quality kita harus tanya nih sama orang Fuji Filmnya langsung nih. Nih, Mas Yoga. Ya, silakan Pak. Yang baru di GFX 100S ini apaan? Yang baru ya. Pertama kali yang pasti ukurannya. Ya. Kalau GFX 100 kan kita tahu ya, GFX besarnya segini kurang lebih ya. Benar. Sekarang dengan dimensi lebih kecil. Nah, penyebab dimensi lebih kecil itu adalah ada banyak hal. Pertama kali yang pasti kita lihat dari viewfinder. Viewfinder sekarang ini nggak bisa dicopot dengan diperkecil lagi. Ya. Yang kedua penggunaan baterai. Baterai, iya baterai ya sekarang. Baterainya beda ya. Baterai yang sekarang ini kita menggunakan W235 sama seperti yang digunakan di XT4. Jadi akan lebih kecil lagi, namun efisiensi lebih tinggi. Gitu. Teknologi lebih maju. Lalu yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga. Ketiga ya. IBIS. Harus nyatet kayaknya. Iya. Iya Pak. IBIS-nya dia lebih kecil. Namun sama powerful dengan yang GFX 100. Ini IBIS-nya sampai berapa stop sih? 6 stop. Serius 6 stop? Ya Allah. 6 stop ini sekarang. Jadi sama seperti yang GFX 100, sama aja pula seperti yang kamera-kamera yang premium kelas tadi di X-series. Gitu seperti itu. Ada harga, ada rupa emang ya. Betul. Gitu. Oke, selanjutnya yang keempat Pak. Yang keempat. Nah, selain dari body, kita sekarang dari fungsinya. Ya, di sini udah ada dedicated, kalau misalnya mungkin bisa dilihat nanti, kalau misalnya di zoom, ini ada dedicated movie still. Iya. Jadi, sama kayak XT4 dia menunya ya. Sama seperti XT4. Ya kan? Begitu kita ganti movie, dia akan ganti menu movie. Begitu kita ganti menu foto, dia akan keluaran menu foto doang. Betul sekali. Jadi begitu kita cari menu nggak akan terlalu banyak. Yes. Ya? Nggak perlu pusing-pusing lagi nyari menu. Ini yang mana ya, movie yang mana? Itu yang paling utama sih sebenarnya. Seperti itu. Ini salah satu kelebihan daripada GFX 100S mungil. Gitu. Terus ya? Dibandingin sama GFX yang 50 atau yang 50R, itu gedean mana sama GFX 100 ini? Kalau daripada GFX 50 yang S yang pertama, yang pertama kali kita muncul, dia tuh jauh lebih slim, lebih slim sekali. Dan ya karena GFX 50S baterainya cukup besar di belakang itu. Kemudian ketingginya juga dia lebih rendah. Ya karena di GFX 50S itu viewfinder bisa diganti. Kan dia bisa diangkat kan? Bisa diangkat kalau kita menggunakan tambahan extended viewfinder. Kalau dengan GFX 50R, ya dia ini hampir sama, namun karena ini ada IBIS-nya? Bukan ini, gripnya. Jadi gripnya udah seperti ini. Kalau GFX 50R kan gripnya sedikit lebih tipis ya. Nah seperti itu. Jadi kalau GFX 50R dia ngikutin seperti X Pro, kalau di sini ngikutin seperti halnya GFX 50S tapi yang diperkecil. Nah tampilannya ini buat gue sih nostalgia zaman DSLR dulu ya. Jadi ada dialnya di sini gitu. Ini menurut gue happy banget sih kalau ngelihat tampilan yang kayak gini ya, karena kita nggak usah lagi lihat layar. Kebiasaan kita pakai mirrorless tuh
dulu kita tuh suka lihat layar gini gitu. Jadi buat nyari settingan kan. Iya, ini langsung di dalam tampilan. Ini kan di sini udah tampilannya gitu. Dan walaupun kita off, posisinya dia tetap nongol. Tetap nyala. Bener. Jadi walaupun kita on off, begitu kita offin, begitu kita onin, kita udah tahu nih mau kemana. Oh, ini settingnya nih gimana gitu. Betul. Ya. Itu menariknya dari sistem GFX seperti ini. Ini sudah ada di seri, mungkin di seri GFX 50S sudah ada. Ya. Tapi ini lebih baru sekarang, lebih besar. Gitu, enak sih ini loh. Terus, nah ini yang ini salah satu yang gue suka sih sebenarnya dari GFX yang baru ini sama seperti seri-seri Fuji lainnya, ada PSAM. Ada PSAM ya. Jadi ini PSAM ini ya ini program terus aperture priority, speed priority sama manual ya. Iya, betul. Nah, sama satu lagi nih ada C. Ada C 1 2 3 4 5 dan ini banyak banget sampai 6. Sampai 6. Gitu gua nggak sebenarnya di XS10 ya itu udah ada tapi cuma sampai 4 ya. Sampai 4, betul. Gitu. Nah, ini sampai 6 nih. Nah, ini teman-teman ya. Ini bisa atur semuanya, maksudnya kalau misalkan custom button di XT3 ke bawah itu dia cuma bisa atur paling highlight, shadow, terus film simulation dan lain-lain. Kalau ini bisa sampai program, bisa sampai atur macam-macamnya deh. Semuanya bisa diatur sampai image quality-nya, RAW-nya. Jadi sampai ini lebih advance sekarang di sini. Iya, gitu. Jadi kita tahu mau pakai yang kita mau foto apa? Benar. Satu. Mau foto apa? Benar. Jadi lu udah punya settingan untuk particular shoot, misalkan lu mau shoot apa, lu udah tahu nih settingan langsung cepet gitu berubah. Iya. Gitu, misalkan lu shoot, studio misalnya. Studio, gua udah tahu nih langsung C1 gitu ya. Terus misalkan lu moto mobil yang cepat buat panning, lu bisa pakai C6, terus ternyata lu butuh high speed, lu lanjut aja bisa ganti C5 gitu ya. Iya, itu enaknya salah di sini. Gitu. Jadi kita kita kalau di Fuji Film kan kita selalu dengerin ya. Jadi konsumen itu kadang-kadang mereka pengen yang saya nggak mau rubah-rubah banyak ini, tapi saya pengen pakai kemana-mana. Nah, inilah yang kita implementasikan dalam sebuah produk yang disebut dengan GFX 100S ini. Gokil. Seperti itu. Jadi kalau mau beli kemana? Udah tahu ya di sini ya. Udah tahu ya kalau mau beli di sini ya. Iya. Oke, terus nih yang dari menu yang baru nih, maksudnya apa yang baru di GFX 100 ini, ada yang baru nggak? Dari menu sendiri basically dia menggunakan GUI yang sama. Ya seperti halnya siapa namanya XT4, GFX 100 sambil semua sama. Cuma tadi seperti yang di awal kita bilang, kita persis seperti XT4 yaitu tadi movie dan still ini. Sama stillnya. Itu yang paling utama. Terus film simulationnya ada yang baru nggak? Oh pasti. Oh gitu. Implementasi ke yang baru ini yang disebut dengan nama Classic Nega. Nah, Klasik itu cari kita lihat ini orangnya. Ini film simulationnya bikin puyeng nih. Aduh, kalau bikin pengen belanja mulu nih bahaya nih. Nah, ini ada banyak. Mungkin nggak kelihatan kali ya. Nah, kita di sini ada Classic Chrome, Pro Nega dan Classic Nega. Mantap. Oh gitu. Aduh. Tapi kalau kita mau ini kan dibilang still dan movie. Ya. Kita juga ada nih Eternal Glitch Bypass. Oke, ya itu buat sinema banget sih ya. Itu enak banget emang tuh. Iya. Apalagi buat kulit-kulit orang Asia tuh. Aduh. Betul sekali. Sinematik sekali ya pokoknya ya. Gitu. Nah, terus ini sebenarnya ini favorit gue begitu gue lihat menunya ya. Tek ya. Terus teman-teman ternyata ada yang namanya tadi mana tuh? Namanya interval time shooting. Jadi teman-teman kalau lu suka bikin time lapse ya, ini ada namanya interval nih di menunya ya, interval timer shooting exposure smoothing. Jadi kalau misalkan lu suka bikin time lapse, lu kan pakai interval time shooting nih. Itu kan biasanya dalam tiap exposure-nya ada perbedaan exposure sedikit tuh. Jadi pas disatuin gambarnya tuh agak-agak flickering gitu. Nah, betul. Dengan mode ini dia akan bikin exposure-nya jadi halus gitu. Jadi bener-bener tepat dan nggak ada flickeringnya. Itu sih gokil banget. Sayang aja kita nggak bisa nyobain, nggak bisa pinjam sebulan apa saya gitu, Pak. Ya. Andai kan. Saya coba pinjam soalnya. Oh gitu ya. Tapi dari Fuji Film sendiri gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang ditawarin dari GFX 100 ini gitu loh. Oke. Ya sekarang kita masuk menu utama nih GFX 100 sendiri ya.
Jadi yang kita tawarkan itu adalah kelas medium format. Sekali lagi, ini medium bukan format ya? Iya, ini kelas medium format. Jadi mungkin kita terlihatnya seakan-akan seperti yang dibilang DSLR. Iya benar. Seperti kamera. Nah tapi ini bukan, sekali lagi ini bukan APS, bukan full frame, tapi ini medium format di atasnya. Nah kita harus memperlakukannya juga sama. Namanya sama sebagai sudut pandang dari medium format user, bukan dari full frame maupun dari APS. Ya. Apa yang membuat dia yang bisa ditawarkan dan apa kita harus mengadjust diri kita sendiri, yaitu adalah quality. Oke. Iya. Jelas. Ini yang pertama. Ininya berapa sih? File size-nya? File size sendiri resolusinya itu 11.000 sekian pixel. 11.000 pixel. Iya, 11.000 kali 8.000-an pixel. Ya, itu jelas nggak main-main ya untuk aja. Iya. Pertama. Nah, yang kedua, sebagai medium format ya otomatis sensor besar, lensa pun besar. Iya, benar. Sensor besar otomatis depth pun semakin shallow atau semakin tipis. Itulah yang kita harus mempertimbangkan bahwa kenapa kita harus merubah sudut pandang kita bukan lagi sebagai pengguna full frame tapi atau APS, tapi kita harus naik ke medium format. Berbeda, geser dikit udah miss. Hati-hati. Tapi sekali dapat kualitas. Tapi itu yang pertama. GFX 100 ini kan gue bilang sih lu udah nggak usah mikirin miss lagi kali ya, orang autofocusnya udah bagus, IAF-nya keren banget. Untuk ya itu dia, autofocus udah bagus. Itu yang menarik, itu apa? IAF-nya menarik karena kita udah ada face detection. Oh, ini yang membedakan dari medium format lainnya. Sampai sekarang sampai saat ini kita belum pernah dengar ada medium format dengan face detection. Iya. Dulu kan medium format itu biasanya autofocusnya cuma di tengah cekrek terus composing gitu. Manual. Sorry, itu manual kalau medium format. Gitu. Ya ada juga yang sekarang udah autofocus tapi baru ya itulah. Nah, kita di sini sudah autofocus, ada kecepat lagi bisa moto sport atau moto activity yang pergerakan cepat, iFocus. Ini dia. Gitu. Menarik di situ. Tapi intinya adalah kita menawarkan quality baik foto maupun video. Ya. Itu yang paling utama, Mas. Ya. Nah, terakhir yang lain lagi adalah kita moto media format itu kita moto itu jangan mikir-mikir soal settingan. Oke. Saya tadi bilang ada menu PSAM, kita udah nggak usah tahu, nggak usah mikirin. Semua orang udah tahu PSAM itu apa, bener-bener fotografi, ya kan? C1, C2, udah langsung aja, tinggal shoot, selesai. Passion for fotografi adalah moto kita, seperti itu. Gitu. Jadi bener-bener simple, dibikin simple walaupun kameranya ribet, ya. Iya. Kamera, ya kalau orang dengar medium format tuh berpikir dong, waduh, ribet banget pastinya. Ya. Nah, ini sekarang kita buat simple dan gampang digunakan. Iya. Itu menariknya. Ini yang bikin puyeng nih ya. Ya, targetnya sendiri tentu aja kita nggak ngomong bicara apa ya, kalau dari sisi target omongan konsumen kita, ini benar orang yang udah satu yang pasti ngutamain quality. Iya. Sudah pasti. Karena 100 megapiksel. Iya, 100 megapiksel pembesaran luar biasa. Mungkin beberapa fotografer yang di Indonesia maupun di secara global sudah pernah menggunakan GFX 100, sudah tahu bagaimana kondisinya hasilnya daripada si media format Fuji film. Terus, nah kalau misalkan dynamic range-nya sendiri kan ini gue udah pernah nyobain hampir banyak medium format ya maksudnya ya. GFX 100 kita udah pernah cobain, merek-merek yang lain gue juga udah pernah cobain. Nah kalau dari GFX 100 yang baru ini dynamic range-nya gimana? Pada dasarnya GFX 100S dan yang 100 ini hampir sama. Oh, gitu. Iya. Intinya adalah kita mencoba membuat kemungkinan semua orang bisa menggunakan medium format. Intinya itu dengan spesifikasi yang sama. Oke. Gitu. Atau lebih baik. Iya. Itu Mas jadi makin pusing. Aduh. Sekarang kita mau pertanyaan satu nih Mas. Iya. Kalau moto yang pasti yang kita cari apa sih? Hasil kan? Hasil. Itu dia. Yang kedua, hasil apa? Warna pasti terbaik. Makanya ada namanya nostalgic negatif. Oh, itu yang menarik kan di sini. Dan buat teman-teman ya yang belum tahu atau belum pernah pakai Fuji, lu nggak bakalan dapet settingan JPEG-nya Fuji di editing atau apapun itu. Serius, mau sejago apapun lu itu, lu mau pakai Photoshop, RAW-nya nggak bakalan dapet deh.
settingan JPEG-nya, kurang ajar emang. Kayak resep masakan. Iya, curang nih, nggak mau dibagi-bagi nih. Mungkin ada yang bisa kayak nyoba-nyoba ada, tapi mirip, tidak sama. Nggak bisa dapat. Karena apa? Yang bikin film simulation, yang bikin film adalah produsen film itu sendiri. Bener. Yaitu Fuji Film. Dan sampai saat ini juga yang masih hidup produsen film ya Fuji. Gitu ya. Pengalaman kita berharga di sini. Gitu. Jadi ya, terus apalagi nih? Ini buat siapa sih? Nah, tadi kan buat siapa nih yang orang nyari ini ya. Tapi sekarang kita sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa nih, kita ada lensa baru loh. Oh iya, ini kita juga sama lensa baru nih. Iya. Lensa sendiri ini ya, 80 mm f1.7. Ini cocok digunakan untuk potret. Mungkin kalau dibuat equivalent kurang lebih sekitar 60 mm. Dengan diafragma kalau di kategori di film 135 itu kurang 1,3 estimasinya. 1,3. Iya, sangat tipis ya. Tapi tajamnya luar biasa. Karena apa? Ya. Semua lensa GF Fujinon itu sudah didesain untuk 100 megapiksel. Oh, jadi yang lama-lama juga. Dari awal GFX dibuat. Gila, jadi roadmap-nya udah bener-bener dari awal udah didesain untuk 100 megapiksel. Betul sekali, kita udah jauh berpikir ke sana. Gila. Quality adalah yang nomor satu buat kita. Gila, gue pernah nyobain lensa 23-nya sih, gokil itu ya. Ya, betul sekali. Cakep banget, aduh. Tapi sekali lagi, ingat, sudut pandangnya harus dari medium format. Bukan dari pas yang di bawahnya lagi. Ini, gue sih takut sih kalau difoto pakai ini sih. Jerawatnya kelihatan. Jangan salah, di sini ada namanya softness untuk bukan ini ya, bukan potret enhancer, tapi di sini ada menu, ada fitur tambahan, yaitu kita bikin kulit sedikit lebih soft tapi tajam. Oh gitu. Dalam menu sendiri ada. Oh ada. Ada sekarang. Kita lihat di sini. Di sini ada namanya smooth skin effect. Oh oke. Oke, ya. Kalau kita lihat di sini ada off, ada weak, ada strong. Jadi kulit itu akan terlihat lebih smooth, ya. Gitu. Namun tetap mengutamakan pada sharpness. Itu yang menu yang bagusnya. Oke, jadi nggak usah pakai beli skincare lagi nih. Lalu ada lagi nih. GFX 100, mulai dari GFX 100 dan GFX 100S ini kita ada namanya Pixel Shift. Oh iya baru ya Pixel Shift itu ya. Iya, kalau di GFX 100 kita ada firmware ya. Iya. Di sini sudah tersedia. Ini ampun deh. Jadi langsung totalnya 400 megapiksel. Pixel Shift. Pixel Shift itu berapa sih 4 file yang disatuin ya sama dia? Bisa dari 4 sampai 16 file. Luar biasa. Ngeri kan? Dan itu langsung di kameranya atau harus pakai komputer? Oh, harus pakai software lagi. Ngumpulin baru kemudian gitu. Iya. Nah, ada programnya dari Fuji Film, aplikasinya untuk mengumpulkan jadi Pixel Shift ini. Oke. Ngeri itu ya? moto dari luar angkasa di crop kelihatan nggak lo? Gedung-gedungnya. Ya inilah, jadi Oke. GFX itu kita menawarkan sesuatu yang kita bicara adalah quality. Ya. Quality dengan ya seperti ya moto kita, moto kita itu adalah passion for photography. Passion, udah nggak usah mikir mengenai settingan atau mau mikir ini harus gimana. Quality harus sudah bagus. Tinggal skill dinaikkan aja. Gitu. Oke, gitu. Jadi tinggal mikirin upgrade skillnya aja, Pak. Yes. Gitu. Tapi skill sih otomatis nambah sih, Boy. Tombol ini ya? Ya. Aplikasinya semuanya ada di tangan dan semua tombol-tombol yang tampil di sini. Ini C ini apa sih, Pak? C ini kita bisa mengatur, misalnya nih ya, sorry kalau saya bilang, C ini event misalnya kita punya Mas Alvin misalnya nih, belum pernah pakai Fuji Film. Ya. Kan karena bingung nih, ini apa ya? Angka-angka ini, angka-angka ini kan aperture ring. Jadi Mas Alvin sebelumnya menggunakan DSLR, nggak pernah ada kan nih? Kalau pakai di C di sini, klik sini, kita bisa ngatur aperture di sini. Oh, sama persis seperti kita pakai DSLR dulu. Sama persis plug. Gitu, iya, boleh. Jadi kita benar-benar kita mengadaptasi diri kita untuk teman-teman dari pengguna brand lain juga. Seperti itu. Oke, wah iya sih. Iya, cuma karena udah biasa pakai Fuji jadi
Iya. Lebih enak di sini. Lebih enak di sini memang. Lebih simpel lah. Gitu kayak pakai lensa manual dulu, dari dulu kan juga kayak gitu kan. Betul. Jadi udah kebiasaan. Gitu. Terus kesimpulannya Pak, kesimpulan nih buat si GFX 100 ini loh. Kesimpulannya ya. Pertama, belilah sesuatu produk GFX 100 ini adalah produk top of line kita. Meskipun ya harganya affordable. Jika kita compare dengan kakaknya yang terakhir, Oke. GFX 100. Iya, yang 100 itu ya lumayan lah. Ya. Nah, yang kedua, ini bisa kita perlakukan sebagai kamera sehari-hari atau kamera pekerjaan, hobi, entusias dan segala macam. Medium format mana ada? Kita bisa buat segala macam. Gila, ini buat moto company sih harganya mahal banget nih. Ya, ya tarif lo jadi mahal nih kalau moto company profile pakai kayak gini ya. Betul sekali Ponto Patis. Oke. Gitu aja mungkin teman-teman. Gua Alvin undur diri bersama Mas Yoga, saya dari Fuji Film. Oke, sampai jumpa lagi. Kita pamit ya. Mudah-mudahan gue dipanggil magang di sini lagi. Oke, dadah semuanya.